akan rontokkah dengan tenaga kerja AS yang ternyata membaik nih? Kita kalau ngomongin emas itu seperti koin. Jadi ada dua sisi. Dari minus ke plus ini cukup tajam ya. Apakah ada sinyal yang cukup baik nih buat kita? Jadi nantinya akan ada dua sentimen, yaitu yang bisa jadi harga emas itu nggak kemana-mana. Tapi kalau ternyata Halo IB Circle, selamat datang di IBC Cuan Talk bersama saya Dini Apriana dan kita akan ngobrol-ngobrol santai namun mendalam seputar bagaimana menavigasi pasar yang sedang dinamis di minggu ini. Dan minggu ini cukup spesial ya karena kita akan mendengarkan pengumuman dari Non-Farm Payroll atau NFP di Jumat nanti pada tanggal 3 April 2026. Dan tentunya untuk itu hari ini kita akan membahas kira-kira strategi apa nih untuk mencari peluang cuan di tengah big news. Nah tentunya untuk membahas ini saya nggak akan sendirian karena saya sudah ditemani market analis dari IBC yang sudah hadir di depan saya, Mas Fikri. Halo Mas Fikri, selamat pagi. selamat pagi. Apa kabar ini Mas? Baik Ya. baik. Oke Mas, topik kali ini cukup menarik ya karena di minggu ini akan ada pengumuman NFT di mana cukup deg-degan karena minggu lalu itu datanya kalau kita flashback sedikit emas itu sempat ada tekanan ya, tapi masih mencoba untuk naik kembali di area psikologisnya. Sementara juga oil juga lagi volatil banget nih Mas gara-gara isu global dan juga Strait Hormuz yang ditutup. Nah sebelum ke situ menurut Mas Fikri nih sebagai market analis dari kacamata Mas Fikri, apa kira-kira sentimen apa yang paling mendominasi pasar global sekarang khususnya menjelang pengumuman NFP? Oke, kalau kita ngomongin NFP ini sebenarnya runtutannya tuh cukup panjang ya. Tapi coba saya jelaskan secara sederhana. Pertama gini, NFP itu adalah data tenaga kerja yang mana itu menggambarkan kondisi perekrutan tenaga kerja baru yang tentunya itu dipengaruhi oleh sektor-sektor bisnis. Yes. Nah, kalau misalkan ngelihat sekarang kita kaitkan ya dengan kejadian di Strait Hormuz Dini. Itu perang sampai sekarang Strait Hormuz itu belum dibuka. Dampaknya apa? Minyak dari Amerika Serikat itu mahal sekali ya. Ini serius mahal banget karena seliter itu bisa $10 ya. Terakhir saya lihat itu di Minnesota itu $8, kemudian kalau saya nggak salah di Los Angeles itu $10. Nah, itu akan dampak langsung ke semua sektor bisnis ya. Termasuk di dalam negeri pun kita sempat kencang aja nggak berita yang ada kenaikan BBM dan segala macam ya Mas. Ya itu saya dengar itu Pertalite itu bisa sampai 14.000 kalau nggak salah, Pertamax itu di 16.000 rumornya ya, tapi sekali lagi ini baru rumor. Nah kemudian berangkat dari situ dari kondisi sektor bisnis yang tentunya akan berpengaruh langsung ya dari naiknya harga energi. Nah pastinya nanti akan berpengaruh juga ke tenaga kerja. Perekrutan mungkin akan diminimalisir ya. Tapi ini ada tapinya. Bukan berarti perekrutannya itu tidak akan besar, hanya diminimalisir. Dan angka sebelumnya, Dini, kalau teman-teman IBC lihat angka sebelumnya itu kan minus 92.000 untuk NFP. Prediksinya itu 56.000 itu angka kecil. Betul. Kalau nantinya keluarnya ternyata anggap aja 60.000 itu udah jauh lebih bagus daripada minus 92.000 Iya. Otomatis saya lebih condong data yang akan keluar nanti ke depannya ya itu mungkin tidak akan besar, tidak akan mengejutkan, tapi at least akan lebih besar dibandingkan data yang sebelumnya 92.000. Jadi otomatis akan good for USD. Ini akan kemungkinan ini akan menekan harga emas. Oke. Nah, ngomongin market yang lagi tegang kan emas ini menjadi salah satu instrumen yang paling jadi incaran lah buat sahabat cuan. Dan banyak yang nanya nih Mas, dari dengan kondisi dolar yang lagi galau nih untuk NFP, kira-kira arah Mas bakal kemana dan apakah akan jadi terbang lagi? Karena kan kita minggu lalu tuh sempat melihat anjloknya cukup parah ya, tapi perlahan menuju rebound lagi. Nah kira-kira akan rontokkah dengan tenaga kerja AS yang ternyata membaik nih? Oke. Nah ini menarik nih. Kita kalau ngomongin emas itu seperti koin. Jadi ada dua sisi. Kita mau lihat dari sisi sebelah mana. Kalau kita ngomongin NFP itu
saya bisa katakan kemungkinannya adalah itu apa ya, membebani emas. Jadi emasnya bisa turun. Tapi kalau saya ngomongnya dari sudut pandang inflasi, Ya. ya, sudut pandang inflasi itu juga apa namanya bisa jadi pengaruh. Karena gini, Trump itu kekeh banget ya, pengen banget untuk nurunin suku bunga. Yes, betul. Gitu loh. Sedangkan kemarin di Powell speech terakhir itu dia berkata untuk saat ini kondisi datanya ya itu cukup bagus gitu loh. Dan kemungkinan inflasinya naik itu cukup tinggi. Tidak bisa serta-merta untuk menurunkan suku bunga. Nah, jadi kalau ngomongin soal kita fokus dulu ke USD-nya ya. Mata uang itu akan sangat diminati jika suku bunga yang ditawarkan, suku bunga pinjaman itu tinggi. Tinggi. Ya, karena orang akan cenderung berinvestasi lah, maksudnya akan menggunakan USD lah sebagai asetnya, itu risk on. Nah, dari situ berkaca dari inflasi dan tenaga kerja sebenarnya ini dua hal yang apa ya, yang berkaitan gitu loh. Kemungkinan sekali lagi itu bisa mendorong harga emas turun lebih dalam sekali lagi ya. Sekali lagi, kecuali eskalasi perangnya makin tinggi. Kalau kok makin besar, makin luas, itu baru bisa bikin emas terbang, naik lebih lanjut kayak per hari ini kalau nggak salah itu ada di 4.600-an. Tapi kalau ternyata ekspektasi suku bunganya terus tetap tinggi, ya emas akan kurang diminati. Seperti itu. Menarik ya. Berarti suku bunga itu bisa dibilang jadi indikator ketakutan gitu Itu ya pasti. atau kepercayaan pasar ya. Itu bisa dibilang kalau kita ngomongin skala prioritas ya, mau menilai suatu aset, mungkin suku bunga akan ada di urutan pertama atau kedua lah. Jadi cukup penting. Ya, menarik. Nah, bagaimana dengan oil, Mas? Karena kan kita tahu bahwa tensi geopolitik saat ini masih banyak mempengaruhi naik turunnya harga oil. Ditambah data NFP nanti. Bagaimana dengan harga oil? Apakah akan naik atau akan turun? Oke. Terkait dengan data NFP ini tidak ada pengaruh langsung ya ke harga oil. Untuk saat ini pergerakan oil, minyak mentah itu murni karena konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz salah satu faktor ya. 20% itu bukan angka kecil. Jutaan barel lewat setiap hari di situ, dan sekarang Indonesia juga termasuk yang negara yang bisa dibilang dilarang lewat karena dikatakan cenderung bersahabat dengan Amerika Serikat, jadi ada sentimen di sini. Nah, jadi berangkat dari situ terkait soal NFP dengan harga minyak, harga minyak itu tidak ada korelasinya, tapi saya tetap melihat punya potensi yang lebih tinggi dari harga saat ini. Ya, teman-teman perlu tahu harga minyak per barel itu harga produksinya itu ada di $30. Per hari ini ya satu. Enggak, no. Maksud saya gini, average production cost ya untuk oil per barel itu ada di $30. Bahkan ada yang bisa $15 ya. Sekarang harganya itu di range $100. Kebayang inflasinya seperti apa? Gitu loh. Makanya ini bisa jadi ancaman besar nggak hanya untuk Amerika Serikat, bahkan untuk semua negara yang ada di dunia ini. Gitu loh. Jadi kemungkinan naik lebih tinggi, bahkan saya lihat bisa di $120 per barel. $120 per barel. Yes, betul. Oke, sekarang kita bedah angkanya lebih jauh lagi karena kan perkiraan untuk NFP Jumat besok ada yang bilang di angka 48.000 bukan Mas? Betul nggak Mas? Apa? Sorry. Akan ada perkiraan NFP itu di angka 48.000 ya. Nah, padahal kalau kita flashback yang tadi Mas Fikri mention juga, angkanya tuh jeblok banget di minus 92.000 sebelumnya. Nah, itu kan lompatan dari minus ke plus ini cukup tajam ya. Apakah ada sinyal yang cukup baik nih buat kita? Oke, ini menarik. Jadi gini, anggap aja sekarang datanya itu 48.000. Itu masih di bawah harga masih di bawah harga angka prediksi sebenarnya. Forecast-nya kan 56.000. Tapi ternyata kalau yang keluar 48.000 itu kan below forecast kan. Tapi masih lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, ini nanti akan ada respon yang berbeda. Biasanya itu jadi mix. Ada yang melihat ini sebagai hasil yang baik, walaupun nggak lebih bagus dari forecast. Tapi kan lebih bagus daripada sebelumnya, minus 92.000. Tapi ada yang melihat ya ini kecil banget gitu loh.
dan di bawah forecast. Jadi nantinya akan ada 2 sentimen, yaitu yang bisa jadi harga emas itu nggak kemana-mana. Tapi kalau ternyata saya cukup yakin kalau ternyata yang keluar lebih besar daripada data sebelumnya, tapi lebih di bawah data forecast, itu emasnya nggak akan turun, gitu loh. Akan sideways aja. Berarti artinya kita nggak boleh ngelihat hanya angka NFP-nya aja, tapi paket lengkap nih, siapa Betul. mungkin tingkat penganggurannya dan Unemployment rate ya. nah kalau datanya di-mix atau dicampur aduk, itu kan berarti biasanya bikin market tuh seperti dikocok gitu Iya, ya, betul, naik betul. turun gitu ya Betul, Mas ya. betul. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak Mas? Nanti nih akan ada, jadi market itu bisa instan, ngeresponnya nih instan Yes. atau mungkin setelah datanya. Jadi tetap investor itu atau para pemilik uang itu pasti akan melihat kondisinya dulu gitu loh. Bahasa trader itu wait and see. Misalkan let's say gini, unemployment rate-nya ternyata datanya good for USD, but NFP-nya bad for USD. Nah, itu dia akan melihat dulu gitu loh. Nggak serta-merta orang itu price in di sesuatu yang apa ya, tidak bisa ditentukan arahnya, tidak bisa diprediksi lah. Dari situ nanti mungkin akan ada data-data tambahan yang perlu ditunggu, misalkan data retail sales, data konsumsi ya, data inflasi. Nah, dari situ setelah semua data clear baru mereka itu price in, kayak gitu loh. Jadi mungkin kalau nantinya memang let's say case-nya adalah unemployment rate-nya bagus, NFP-nya jelek misalkan, itu mungkin market akan cenderung sideways aja. Nggak akan ada lonjakan-lonjakan besar.